Pagi itu, Doni merasa cemas sekaligus bersemangat. Ia baru saja menerima konfirmasi untuk mengikuti pelatihan tentang daur ulang sampah yang akan berlangsung selama 2 hari. Semalam, ia tidak bisa tidur memikirkan langkah selanjutnya. Bisnis baru ini memang aneh, bahkan lebih mirip dengan sebuah eksperimen gila daripada bisnis yang masuk akal. Tetapi, di dunia yang penuh persaingan ini, kadang-kadang Anda harus keluar dari zona nyaman dan berpikir di luar kebiasaan untuk bisa bertahan hidup. Rina, istrinya, masih merasa cemas melihat Doni begitu terobsesi dengan ide itu. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika bisnis Doni gagal lagi. "Kamu yakin ini ide yang baik?" tanya Rina sambil menatap Doni, yang sedang memasukkan beberapa buku dan alat tulis ke dalam tas. Doni tersenyum pahit. "Kalau enggak dicoba, bagaimana tahu hasilnya?" jawabnya singkat, meski di dalam hatinya ada keraguan yang menggelayuti. Tetapi ia tahu, tak ada lagi yang tersisa selain mencoba. Kehidupannya sekarang seperti berada di persimpangan jalan, dan ia harus memilih satu. Doni mengenakan kemeja yang sedikit kusut, terkesan tidak begitu peduli dengan penampilannya. Ia tahu, penampilan bukan masalah utama saat ini. Ia perlu belajar dan memperoleh wawasan baru. Pelatihan daur ulang sampah itu memang tidak jauh dari rumah, di sebuah gedung komunitas yang berada di Depok, tak lebih dari 10 menit dari rumahnya. Begitu sampai di lokasi pelatihan, Doni disambut oleh banyak orang yang juga terlihat penuh harapan. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk menciptakan perubahan dan berpartisipasi dalam ekonomi sirkular. Namun, sebagian besar di antara mereka terlihat lebih tertarik pada konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan, bukan pada peluang bisnis yang bisa menghasilkan uang. Doni merasa sedikit canggung di tengah-tengah mereka, seperti seorang penyusup yang datang untuk mengubah ide mulia itu menjadi sesuatu yang lebih pragmatis. Setelah beberapa menit menunggu, pelatihan dimulai. Agus, seorang pria parubaya yang menjadi instruktur, membuka sesi dengan semangat. "Selamat datang semua. Di sini, kita akan belajar bagaimana mengubah sampah menjadi peluang bisnis. Kunci dari daur ulang adalah kreativitas dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Jangan takut untuk berinovasi." Doni mendengarkan dengan seksama. Agus menjelaskan berbagai jenis sampah yang bisa didaur ulang, mulai dari plastik, kertas, kaca, hingga sampah organik. Ia juga memberi contoh produk-produk yang dihasilkan dari daur ulang sampah, seperti tas, dompet, dan bahan bangunan dari plastik daur ulang. Semuanya terdengar sangat menarik, dan Doni mulai merasa semangatnya kembali hidup. Tapi pikirannya tak lepas dari satu hal, pembalut bekas. Ketika sesi tanya-jawab dimulai, Doni merasa kesempatan itu tak boleh dilewatkan. Ia mengangkat tangan, meski ada rasa ragu yang masih menghantui dirinya. "Pak Agus, bagaimana kalau kita mencoba mendaur ulang pembalut bekas? Saya tahu itu terdengar aneh. Tetapi apakah ada kemungkinan untuk memanfaatkan sampah semacam itu?" Ruangan sempat hening sejenak, dan sebagian peserta terlihat terkejut dengan pertanyaan Doni. Agus menatap Doni dengan pandangan penuh perhatian. Itu memang ide yang cukup tidak biasa. Pembalut bekas sangat sensitif, terutama terkait dengan higienitasnya. Namun, jika kita bisa menemukan cara yang tepat untuk membersihkannya dan memastikan bahwa semua prosesnya aman, mungkin saja. Tapi itu memerlukan teknologi dan pemahaman yang mendalam. Doni tidak mengharapkan jawaban yang lebih positif dari itu, tetapi setidaknya Agus membuka pikirannya untuk kemungkinan. Sebelumnya, Doni hanya melihat sampah sebagai benda yang perlu dibuang, tetapi sekarang ia mulai memahami bahwa banyak sampah yang sebenarnya bisa menjadi sumber daya. Ia merasa, kalau ada orang yang bisa mengolah pembalut bekas ini, mengapa tidak ia? Setelah pelatihan selesai, Doni mencari Agus untuk berbicara lebih lanjut. Mereka duduk di sebuah sudut ruang, jauh dari keramaian peserta lain. "Pak Agus, saya serius ingin mengeksplorasi ide ini. Apakah Anda tahu teknologi atau cara-cara yang bisa saya gunakan untuk mendaur ulang pembalut bekas dengan aman?" tanya Doni, matanya penuh semangat. Agus menghela napas. "Kamu tahu, ini bukan hal yang mudah.
Pembalut bekas mengandung banyak mikroba, dan jika tidak diolah dengan benar, bisa berbahaya. Kamu perlu fasilitas yang benar-benar steril. Selain itu, prosesnya harus dilakukan dengan teknologi yang mendukung untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang tertinggal. Saya rasa, untuk memulai, kamu harus melakukan riset dan mungkin bekerja sama dengan pihak yang memiliki keahlian di bidang ini. Doni merasa sedikit tertekan dengan penjelasan itu, tetapi di sisi lain, ia merasa ini adalah tantangan besar yang patut dicoba. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum meninggalkan pelatihan, Doni kembali ke rumah dengan berbagai informasi baru yang ia dapatkan. Sesampainya di rumah, ia mulai mengumpulkan berbagai artikel tentang daur ulang pembalut bekas, membaca tentang teknologi sanitasi, dan mencoba mencari tahu bagaimana ia bisa memulai proses ini. Rina mulai merasa cemas. Doni, apa kamu yakin ini jalan yang benar? Kamu tahu, banyak orang bisa marah kalau tahu kamu melakukan itu. Doni menghela napas panjang. Rina, aku harus mencoba ini. Jika aku tidak melangkah lebih jauh, kita akan terjebak dalam kesulitan yang lebih besar. Aku butuh uang, dan ini peluang. Kalau aku gagal, ya sudah, kita coba lagi. Tapi setidaknya aku sudah berusaha. Rina diam sejenak. Dia tahu suaminya sudah lelah dan kecewa dengan kegagalan-kegagalan sebelumnya. Namun ia juga tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir yang bisa Doni ambil. Oke, Doni. Tapi kalau terjadi apa-apa, jangan bilang aku nggak bilang. Doni tersenyum lemah, merasakan kehangatan dukungan dari istrinya. Meskipun Rina tidak sepenuhnya setuju, ia tahu bahwa Doni hanya ingin mencoba bertahan. Terima kasih, Rina. Aku akan berhati-hati. Doni lalu memulai eksperimennya. Ia mulai membeli pembalut bekas dari tempat-tempat pembuangan sampah, membersihkan, dan mendaur ulangnya. Proses ini tidak mudah. Ia harus memastikan semua pembalut tersebut dicuci dengan air panas dan disanitasi dengan cairan pembersih yang aman, agar bebas dari bakteri. Namun, ia tahu bahwa hasilnya akan sebanding dengan usaha yang ia lakukan. Dalam beberapa minggu, ia berhasil mengemas pembalut bekas yang telah didaur ulang, dan mulai menjualnya secara online dengan harga kiloan yang sangat terjangkau. Ia memberikan klaim bahwa produk tersebut adalah rezeki pabrik. Dan meskipun itu adalah pembalut bekas yang telah didaur ulang, ia memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan. Doni merasa optimis, meski hatinya sedikit was-was. Ia tahu ini adalah langkah besar yang harus ia hadapi, namun yang jelas, dia tidak bisa kembali lagi. Tak ada jalan mundur. Ia hanya berharap, bisnis ini bisa memberi hasil yang lebih baik daripada kegagalan-kegagalan sebelumnya. Namun, tak lama setelah Doni memulai penjualannya, berbagai masalah mulai muncul yang akan menguji niatnya untuk tetap bertahan dalam bisnis ini. Pagi itu, Doni terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Meski langit Depok cerah, rasanya tidak ada satupun yang bisa membangkitkan semangatnya. Ia memandang jam di ponselnya. Sudah pukul 7 pagi, tetapi ia merasa tak ingin beranjak dari tempat tidur. Setahun terakhir, hidupnya terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh dengan kegagalan. Dalam beberapa bulan terakhir, Doni mengalami banyak hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dia di-PHK dari pekerjaannya di perusahaan pemasaran besar, kemudian mencoba berbagai bisnis dengan harapan bisa memulai lembaran baru, namun semua usaha itu gagal. Hari itu, ia akan menghadapinya dengan cara yang berbeda, namun tetap tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Doni berdiri dari tempat tidur, meraih cangkir kopi yang sudah disiapkan oleh istrinya, Rina. Wajahnya terlihat lelah, seolah-olah ia tak pernah tidur semalam. Rina sedang sibuk merapikan dapur. Meskipun Doni tahu bahwa sebenarnya istrinya juga khawatir, tapi enggan menunjukkan kegelisahannya. Doni, gimana tadi? Ada kabar dari kantor? Tanya Rina, mencoba mengalihkan perhatian Doni yang sudah lama terdiam. Doni menatap istrinya, menyesap kopi, lalu menggeleng lemah. Nggak ada. Mereka cuma bilang, teruskan hidupmu. Sepertinya, mereka udah nggak peduli. Rina menarik napas dalam-dalam,
menaruh piring di meja makan. Kamu harus semangat, Don. Kita harus bisa keluar dari semua ini. Doni hanya diam. Uang pesangon yang ia terima sebenarnya cukup besar. Tapi sekarang semuanya sudah habis. Dalam sebulan, semua itu ludes karena berbagai usaha yang ia coba gagal satu persatu. Pertama, bisnis catering online yang sempat dilirik beberapa orang, tapi akhirnya bubar karena modal yang terus menipis. Kemudian, warung kopi yang dibuka hanya bertahan 2 bulan karena sepi pengunjung. Doni merasa kehabisan arah dan energi, tidak tahu harus bagaimana lagi. Dia berjalan keluar rumah, duduk di teras yang menghadap ke taman kecil di depan rumah. Angin pagi yang sejuk tak mampu meredakan kegelisahannya. Keuangannya menipis, dan ia mulai merasa tertekan. Semua tabungan sudah terkuras untuk menutupi biaya hidup. Setiap kali melihat wajah Rina, Doni merasa semakin bersalah karena ia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil mereka. Di dalam kepalanya, terbersit berbagai pikiran. Apakah ia harus mencari pekerjaan lagi? Tetapi dengan banyaknya orang yang juga mencari kerja di luar sana, peluang itu semakin kecil. Doni merasa impoten di dunia yang begitu kompetitif ini. Namun, hidup harus terus berjalan. Ia memutuskan untuk kembali mencoba sesuatu yang baru. Doni tahu bahwa jika ia berhenti berusaha, segalanya akan berakhir buruk. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang harus ia coba selanjutnya? Hari itu, Doni pergi ke sebuah seminar yang kebetulan ia lihat iklannya di media sosial. Seminar tentang daur ulang sampah. Mungkin ada peluang di sini, pikirnya. Meski ia tidak terlalu yakin, namun pikirannya kembali pada satu hal. Ia harus bertahan hidup, dan siapa tahu, mungkin ini adalah peluang yang belum ia coba. Tempat seminar itu sederhana, di sebuah ruang pertemuan kecil di sebuah gedung komunitas di Depok. Peserta seminar sebagian besar adalah orang-orang yang tertarik pada bisnis daur ulang sampah, atau mereka yang sekadar ingin tahu bagaimana sampah bisa diberdayakan menjadi sesuatu yang berguna. Doni merasa agak canggung, tetapi ia tetap duduk dan menyimak. Pembicara seminar adalah seorang pria parubaya, bernama Agus, yang sudah berpengalaman dalam bisnis daur ulang sampah. Dengan percaya diri, Agus mulai menjelaskan bagaimana sampah bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bermanfaat, seperti bahan bangunan, kerajinan tangan, bahkan bahan bakar. Daur ulang sampah bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal peluang bisnis. Dengan cara yang tepat, kita bisa mendapatkan keuntungan dari sampah yang ada di sekitar kita, katanya. Doni duduk dengan penuh perhatian. Setiap kalimat yang disampaikan Agus terasa menyentuh dirinya. Beberapa peserta tampak antusias, sementara yang lain tampak skeptis. Tetapi bagi Doni, ide untuk mengolah sesuatu yang dibuang orang menjadi sesuatu yang bermanfaat, sepertinya adalah ide yang cemerlang. Di akhir seminar, Doni mendekati Agus untuk bertanya lebih lanjut tentang bisnis daur ulang. Pak Agus, apa saja sampah yang bisa didaur ulang? Maksud saya, apakah ada sampah yang tidak terpakai, yang bisa jadi peluang usaha? Tanya Doni dengan penuh harapan. Agus menatapnya dengan serius. Sebenarnya, hampir semua sampah bisa didaur ulang, termasuk barang-barang yang dianggap kotor dan tidak berguna. Yang penting, bagaimana kita mengolahnya dengan benar. Itu soal teknik dan kreativitas. Doni berpikir sejenak. Jadi, misalnya pembalut bekas, apakah itu bisa didaur ulang? Tanyanya ragu. Agus terdiam sejenak, lalu menjawab, pembalut bekas? Sebenarnya, banyak orang yang tidak tahu bahwa pembalut bekas bisa diolah kembali, tapi harus dengan proses yang sangat hati-hati dan higienis. Kalau kamu bisa menemukan cara yang tepat, kenapa tidak? Doni merasa ada sesuatu yang terbangun dalam pikirannya. Mungkin ini jalan keluar dari masalah keuangan yang ia hadapi. Pembalut bekas. Ia tahu banyak orang akan menganggapnya gila, tetapi setelah mempertimbangkan lebih dalam, Doni merasa ini bisa menjadi peluang bisnis yang belum dimanfaatkan banyak orang. Keesokan harinya, Doni mulai menjalankan ide gila itu. Ia mencari informasi tentang cara mengolah pembalut bekas dan menemukan beberapa artikel tentang daur ulang sampah.
Tanpa ragu, Doni membeli beberapa pembalut bekas dari tempat pembuangan sampah, kemudian membersihkannya dan mencoba mendaur ulangnya dengan alat seadanya. Ia mencuci, mengeringkan, dan mengemasnya kembali. Setelah itu, ia mulai memasarkan produk daur ulangnya secara online. Deskripsi produknya cukup sederhana. Pembalut kiloan, rejeki pabrik, masih layak pakai. Tanpa merek, tanpa label, hanya klaim bahwa barang ini lebih murah daripada pembalut baru. Doni berharap ini bisa menarik minat orang yang mencari harga terjangkau. Ia berharap dapat menjual pembalut tersebut dalam jumlah besar, kiloan, dan dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk-produk lain yang ada di pasaran. Mungkin ini bisa menjadi bisnis yang sukses. Setidaknya, itu harapannya. Namun, perjalanan Doni yang baru saja dimulai ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Konflik pertama sudah mulai tercium. Apakah orang akan menerima barang-barang yang ia jual sebagai sesuatu yang layak pakai? Dan bagaimana dengan risiko kesehatan yang bisa muncul akibat menggunakan produk yang telah didaur ulang tersebut? Hari demi hari berlalu dengan cepat, dan Doni merasa semakin terperangkap dalam dunia yang ia buat sendiri. Namun, ada satu hal yang bisa ia rasakan. Hasilnya mulai terlihat. Bisnis daur ulang pembalut bekas yang ia mulai dengan modal terbatas mulai berkembang. Pada awalnya, ia merasa ragu apakah ide gila ini akan berhasil, tapi kenyataannya lebih mengejutkan daripada yang ia bayangkan. Setelah beberapa minggu, Doni mulai menerima beberapa pesanan dari pelanggan yang tertarik dengan produk yang ia jual. Meskipun penjualannya belum banyak, ia merasa sedikit lega melihat beberapa pembeli yang memberikan ulasan positif. Murah banget. Bahkan lebih murah daripada pembalut biasa. Oke deh, saya coba lagi. Tulis salah satu pelanggan dalam komentar produk. Ulasan seperti ini membuat hati Doni sedikit lebih tenang. Dia mulai percaya bahwa ia bisa bertahan. Namun, satu hal yang menjadi perhatian Doni adalah kenaikan jumlah pesanan yang semakin hari semakin banyak. Ia terkejut ketika melihat statistik penjualannya. Dalam seminggu, ia bisa menjual hingga lebih dari 100 pembalut olahan kiloan. Beberapa hari kemudian, jumlahnya bahkan mencapai 200 pembalut per hari. Semua ini karena ia memanfaatkan berbagai platform online untuk memasarkan produknya, dari marketplace populer hingga media sosial. Doni selalu mengklaim bahwa produk yang dijualnya adalah barang rejeki pabrik, yang berasal dari pabrik besar yang tidak terpakai, namun tetap layak pakai. Dalam deskripsi produk di setiap platform, ia menjelaskan bahwa meskipun pembalut tersebut telah digunakan sebelumnya, semuanya telah dicuci dan disanitasi secara ketat untuk memastikan kebersihannya. Barang kualitas pabrik, masih layak pakai, adalah slogan yang selalu Doni gunakan. Namun, ada satu hal yang semakin membuat Doni tergila-gila dengan bisnis ini, keuntungan. Setiap pembalut olahan yang ia jual, meskipun dengan harga yang jauh lebih murah daripada pembalut baru, masih memberi keuntungan 2 hingga 3 kali lipat dari modal yang ia keluarkan. Dalam sehari, Doni bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah dari penjualan pembalut bekas yang sudah didaur ulang ini. Angka yang ia dapatkan bahkan jauh lebih besar daripada apa yang ia harapkan ketika memulai bisnis ini. Pada suatu malam, Doni duduk di depan laptopnya, menghitung semua pengeluaran dan pemasukan. Ia tersenyum sendiri ketika melihat hasilnya. Gila, ini hampir seperti bisnis yang sebenar-benarnya. Gumamnya. Rina, yang biasanya khawatir dengan keputusan Doni, kali ini mulai merasa sedikit lega. Ia melihat bahwa bisnis suaminya mulai menunjukkan hasil. Namun, ia tetap merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang terus mengganjal di hatinya. Meskipun penjualan meningkat, Rina khawatir dengan dampak jangka panjangnya, terutama jika orang-orang mulai mengetahui bahwa produk yang dijual Doni bukanlah barang baru dan aman, tetapi barang yang telah didaur ulang dari sampah yang sudah terpakai. Suatu malam, saat Doni sedang sibuk mengurus pesanan yang masuk, Rina menghampirinya. Doni, aku dengar dari beberapa orang tentang produk yang kamu jual. Mereka bilang ada keluhan tentang iritasi dan gatal-gatal setelah pakai pembalut itu, kata Rina dengan nada khawatir. Doni sedikit terkejut mendengar itu. Ada yang komplain? Tanya Doni, meskipun ia sedikit merasa kesal.
Mungkin mereka cuma nggak tahu cara pakainya. Semua barang yang aku jual sudah aku sanitasi kok. Semuanya aman. Rina menatapnya dengan serius. Tapi kalau itu benar, bagaimana kalau ada yang lebih parah? Apa kamu nggak khawatir kalau sampai ada yang melapor ke pihak berwenang? Doni menghela napas. Ia sudah mendengar tentang keluhan-keluhan yang muncul, tetapi ia selalu berusaha mengabaikannya. Rina, aku nggak bisa mundur. Aku sudah sampai sejauh ini, dan ini satu-satunya cara aku bisa bertahan. Kalau aku berhenti sekarang, kita akan kembali ke titik nol. Namun, meskipun Doni mencoba meyakinkan dirinya dan istrinya, ia tak bisa sepenuhnya menutupi rasa gelisah yang mulai merayapi dirinya. Ia mulai mempertanyakan apakah semua ini benar-benar aman. Apakah dia terlalu berani? Atau mungkin terlalu gegabah? Tetapi begitu pikirannya kembali pada keuntungan yang ia dapatkan setiap hari, ia memutuskan untuk terus melangkah maju. Pada hari-hari berikutnya, Doni semakin sibuk dengan pekerjaannya. Pesanan terus mengalir, dan ia bahkan mulai memperluas jangkauan pasarnya ke daerah-daerah lain di luar Depok. Pembalut olahan kiloan yang ia jual kini telah tersebar ke seluruh Jakarta dan sekitarnya. Beberapa pelanggan bahkan memesan dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Keuntungan yang ia dapatkan terus meningkat, dan ia mulai berpikir untuk memperbesar usaha ini. Namun, semakin besar usaha itu, semakin banyak pula masalah yang muncul. Beberapa pelanggan mulai mengeluh tentang pembalut yang menyebabkan iritasi, gatal, bahkan lecet setelah dipakai. Keluhan-keluhan itu datang tidak hanya dari satu atau dua orang, tetapi mulai terkumpul, dan semakin banyak. Ada yang melaporkan alergi kulit, ada juga yang mengatakan bahwa pembalut tersebut terasa keras dan tidak nyaman. Pada awalnya, Doni mencoba mengabaikan keluhan-keluhan tersebut. Itu cuma masalah sepele, mereka nggak tahu cara pakainya, pikirnya. Namun, keluhan semakin banyak dan mulai meresahkan dirinya. Meskipun penjualannya terus meningkat, Doni mulai merasa ada yang tidak beres dengan bisnisnya. Pada suatu malam, saat Doni sedang mengepak pesanan, ia menerima pesan pribadi dari seorang pembeli yang mengeluh tentang efek samping penggunaan pembalut yang ia beli. Saya pakai pembalut ini dan sekarang saya jadi gatal banget. Bahkan ada lecet di kulit saya. Apa ini aman? Tanya pelanggan tersebut. Pesan itu membuat Doni terdiam. Ia tahu bahwa masalah ini sudah mulai serius. Jika pelanggan mulai melaporkan masalah kesehatan, itu bisa berbahaya bagi bisnisnya. Namun, saat itu, ia merasa terjebak. Semua yang ia lakukan sudah membawa hasil yang menggiurkan, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa produk yang ia jual mungkin bisa membahayakan orang lain. Namun, rasa takut itu datang terlambat. Ketika polisi akhirnya menangkap Doni karena menjual barang berbahaya, masalahnya tidak bisa lagi dihindari. Ia ditahan karena menjual produk yang dapat membahayakan kesehatan banyak orang. Apa yang ia kira sebagai peluang bisnis yang cemerlang akhirnya membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu dengan cepat bagi Doni setelah penangkapannya. Waktu di dalam penjara terasa berat dan penuh dengan penyesalan. Selama berhari-hari, ia terkurung dalam ruang sempit yang dingin, jauh dari kehidupan yang dulu ia kenal. Yang lebih mengerikan lagi, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh para tahanan yang tak peduli dengan kesalahannya. Mereka semua terjebak dalam dunia mereka sendiri, dengan masalah dan kisah hidup yang jauh lebih gelap daripada yang ia bisa bayangkan. Doni menyesali setiap keputusan yang membawanya ke sini. Dalam penahanan, ia mulai merenung, memikirkan kembali bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Bisnis yang ia jalani yang awalnya ia anggap sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan segalanya. Namun, meskipun dirinya terjebak dalam penjara, masalah Doni belum berakhir. Ia masih harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan yang ia lakukan telah menyebabkan dampak besar dan sangat berbahaya bagi banyak orang. Pada suatu siang yang panas, saat Doni duduk termenung di pojok sel, ia dipanggil oleh petugas. "Doni, kamu dipanggil oleh penyidik. Ikuti saya." Jantung Doni berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan panggilan yang baik.
Begitu sampai di ruang pemeriksaan, Doni duduk di kursi yang dingin dan terpaku di depan seorang penyidik yang sedang menatapnya tajam. "Doni, kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sangat berbahaya, kan?" tanya penyidik tersebut. Suaranya tegas dan penuh dengan nada marah. Doni hanya bisa terdiam, menundukkan kepala. Saya hanya mencoba bertahan hidup, Pak. Saya tidak tahu kalau itu bisa berbahaya," jawabnya pelan. Penyidik itu menghela napas. "Mungkin kamu tidak tahu, tapi pelanggan yang kamu juali pembalut itu sudah banyak yang dirawat di rumah sakit karena mengalami iritasi, lecet, bahkan ada yang mengalami infeksi serius. Kamu harus bertanggung jawab atas ini." Doni menutup matanya sejenak, merasakan beban yang begitu berat. Ia tidak bisa membayangkan dampak dari keputusan-keputusannya selama ini. Mungkin ia memang berusaha mencari jalan keluar dari kesulitan hidup, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa risikonya akan sebesar ini. Ia tahu, keluhan yang sudah mulai bermunculan selama ia menjual produk itu kini berkembang menjadi masalah besar. "Apakah kamu tahu, Doni, bahwa ada laporan yang masuk ke pihak berwajib mengenai kamu menjual produk berbahaya yang mengandung risiko besar terhadap kesehatan?" tanya penyidik lagi, menatap Doni dengan penuh penekanan. Doni menggigit bibirnya, merasa semakin terpojok. "Saya tidak pernah bermaksud untuk melukai siapapun, Pak. Saya hanya berpikir kalau pembalut itu bisa didaur ulang dan dijual kembali. Saya pikir itu aman." Penyidik menatap Doni dengan penuh kebingungan dan kecewa. Keamanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Kamu tahu betul bahwa produk yang kamu jual itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, kan? Jika ada yang lebih parah, kamu bisa dikenakan hukuman pidana. Doni mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Ia sudah tahu bahwa saat ini, ia tak bisa lagi lari dari tanggung jawab. Semua keluhan yang datang dari pelanggan, baik yang mengaku mengalami gatal-gatal dan iritasi, hingga yang mengalami infeksi serius, semuanya mulai mengarah pada satu kesimpulan. Ia telah menjual barang yang bisa membahayakan kesehatan orang banyak. Dan akibatnya, kini ia harus menghadapi hukum. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakan. Setiap hari, Doni duduk di dalam sel sempit itu, berputar-putar dalam pikirannya. Ada yang lebih mengganggu pikirannya. Rumor yang mulai beredar di dalam penjara mengenai cara-cara menghukum orang yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap masyarakat. Di suatu pagi, saat Doni sedang duduk di ruang isolasi, seorang penjaga penjara datang dan memberitahunya bahwa ia harus mengikuti prosedur yang tidak biasa. "Kamu dipanggil oleh petugas kesehatan, Doni. Mereka akan memberi kamu hukuman tertentu." Doni merasa sangat bingung. Hukuman? Apa maksudnya? Penjaga itu hanya menatapnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. "Ikuti saja, Doni. Kamu akan tahu." Dengan rasa takut dan bingung, Doni mengikuti petugas ke ruang yang lebih besar di penjara. Ruangan itu terlihat seperti ruang medis, dengan beberapa peralatan medis di sudut. Di sana, seorang petugas kesehatan memintanya untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan. "Kamu tahu mengapa kamu dipanggil ke sini, kan?" Doni mengangguk lemah. "Apa yang akan saya lakukan di sini?" tanyanya, matanya terbuka lebar dengan ketegangan. Petugas itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengarahkan Doni untuk duduk lebih tenang. Kemudian, tanpa banyak kata-kata, ia membawa sebuah wadah berisi air yang telah digunakan untuk mencuci pembalut bekas. Doni menatap wadah itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Ia tahu betul apa yang dimaksud. Ini adalah bagian dari hukuman yang sangat tidak manusiawi, sebuah siksaan yang seharusnya tidak terjadi. Petugas itu kemudian menyuruhnya untuk meminum air tersebut. Doni merasa mulutnya kering. "Saya tidak bisa. Tolong, saya tidak bisa." Suara Doni bergetar, hampir tak bisa berbicara. Namun, petugas itu tetap memaksanya. "Ini adalah bagian dari hukumanmu. Kamu harus menanggung akibat dari apa yang telah kamu lakukan pada orang-orang di luar sana." Doni merasa tubuhnya mulai lemas. Setiap tetes air yang ia minum membuat dirinya merasa semakin terhina.
Semua yang ia alami ini seakan-akan menjadi peringatan keras bagi dirinya, bahwa dalam kehidupan, setiap pilihan yang kita buat pasti membawa konsekuensi. Ia menundukkan kepala, merasa putus asa, tidak tahu apakah ia masih bisa bertahan di dalam penjara, apalagi menghadapi hukuman yang lebih besar di luar sana. Setelah beberapa minggu menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan penyesalan, Doni merasa semakin terpojok dalam sel penjara yang sempit. Setiap hari berlalu dengan lambat, terasa berat, dan penuh ketidakpastian. Ia merindukan kebebasan yang dulu pernah ia nikmati, meski kebebasan itu adalah kebebasan yang ia peroleh dengan cara yang salah. Namun, di dalam penjara, Doni mulai menyadari satu hal yang sulit ia terima. Hidup yang ia jalani selama ini bukanlah hidup yang pantas diperjuangkan. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Doni terbangun dengan kepala yang berat dan tubuh yang lelah. Ia duduk di tempat tidurnya yang keras, menatap langit-langit yang kotor dan mengingat kembali hari-hari ketika ia masih bekerja di kantor, penuh dengan harapan dan impian besar. Semuanya sekarang terasa begitu jauh. Kini, yang ia rasakan hanyalah keputusasaan. Suara langkah kaki penjaga penjara mengganggu lamunannya. Seorang petugas datang, membawanya ke ruang interogasi lagi. Doni tahu, ini bukan pertanda baik. Ia dipanggil oleh penyidik yang dulu menanyainya dengan penuh kebencian. "Doni, kamu tahu ini bukan cuma soal jualan pembalut bekas, kan?" kata penyidik itu dengan suara keras. Doni hanya bisa menunduk. Kata-kata itu sangat menusuk. "Saya tahu, Pak. Saya salah. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya hanya ingin bertahan hidup," jawabnya, suaranya serak. Penyidik menatapnya dengan pandangan tajam. "Kamu tahu berapa banyak orang yang mengeluh? Berapa banyak yang terinfeksi dan dirawat di rumah sakit akibat pembalut yang kamu jual? Berapa banyak orang yang jadi korban? Kamu telah mengkhianati kepercayaan mereka." Doni merasa hatinya hancur. Ia tahu semuanya sudah terlanjur. Semua keluhan yang datang dari pelanggan, semua rasa sakit yang ditimbulkan, dan semua akibat dari tindakannya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana banyak orang yang harus menderita hanya karena usahanya untuk bertahan hidup. Namun, hal yang paling berat adalah kenyataan bahwa ia kini tidak hanya berhadapan dengan hukum, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Tindakan yang ia ambil telah menghancurkan begitu banyak hal, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain yang tanpa sadar membeli barang yang ia jual. Ia merasa sangat kotor, tidak layak untuk menerima pengampunan. Beberapa hari kemudian, Doni mendapat kabar yang lebih buruk lagi. Ia akan segera diadili di pengadilan. Perkara yang ia hadapi bukan hanya soal menjual produk berbahaya, tetapi juga tentang kelalaian yang mengarah pada kecelakaan serius. Kasus ini sudah menjadi perhatian publik, dan orang-orang mulai menuntut keadilan untuk mereka yang telah dirugikan. Doni tidak bisa menghindar dari kenyataan. Ia tahu bahwa hukum akan menuntut pertanggungjawaban atas tindakannya, dan tak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Di dalam selnya, Doni berusaha menenangkan diri dengan berpikir tentang keluarga yang harus ia tinggalkan. Rina, istrinya, pasti sangat kecewa dan terluka. Doni merasa tidak pantas lagi untuk menjadi seorang suami yang baik. Pikirannya kemudian teringat pada anak-anak kecil yang sering bermain di halaman rumah mereka. Anak-anak yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan ayah mereka. Doni merasa hancur dalam hatinya. Ia telah membuat pilihan yang salah, dan kini hidupnya telah berubah selamanya. Akhirnya, hari pengadilan datang. Doni dihadapkan di depan hakim dengan tangan terborgol. Tubuhnya yang kurus tampak lemah dan tak berdaya. Pengadilan penuh dengan kerumunan orang yang ingin melihat bagaimana hukum akan memutuskan perkara ini. Para jurnalis memotret dan mencatat setiap detil yang terjadi, sementara keluarga korban duduk dengan wajah penuh amarah dan kebencian. Doni tahu bahwa ia tak bisa lagi membela diri. Semua yang ia lakukan sudah terungkap, dan ia tahu konsekuensinya. Hakim membuka sidang dengan suara lantang. "Tuan Doni, kamu telah dijerat dengan pasal penjualan barang berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan publik. Berdasarkan bukti yang ada, kamu telah menyebabkan banyak orang terluka dan mengalami gangguan kesehatan.
Tindak lanjut yang kamu lakukan untuk mempertahankan bisnis ini tanpa memperhatikan keselamatan konsumen adalah sebuah kelalaian yang fatal. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral yang berat. Doni hanya bisa menunduk dalam diam. Ia tidak bisa menghindar dari rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Ketika hakim memberikan vonisnya, Doni merasakan dunia seakan runtuh. Dengan mempertimbangkan semua bukti dan dampak dari tindakannya, pengadilan memutuskan Tuan Doni dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun, serta denda yang cukup besar. Selain itu, Anda juga diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada para korban yang telah dirugikan. Doni merasa seluruh tubuhnya lemas. Vonis itu lebih berat dari yang ia duga. Ia hanya bisa menangis dalam hati. Semua yang ia upayakan selama ini, semua yang ia harapkan, berakhir dengan cara yang pahit. Dan kini, ia harus menerima akibat dari setiap keputusan yang telah ia buat. Cerita ini berakhir dengan sebuah pelajaran yang cukup mendalam mengenai moralitas, konsekuensi dari tindakan, dan bagaimana dalam setiap usaha, integritas harus tetap dijaga.